kembali lagi bersama saya dan Bu Rahayu di Bisnis Anda. Nah, kali ini kita ingin membahas lebih mendalam lagi, tetapi tadi kan sudah mengenai produk nih ya. Kita akan membahas mengenai internalnya pembuatan dari Bu Rahayu ini. Ibu, kira-kira suka duka selama menjalankan usaha ini tuh seperti apa sih Bu? Mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa nih. Kalau untuk suka dukanya sih mungkin banyakan sukanya Mbak ya. Ih, keren nih. Saya suka nih sama ibu-ibu yang mengirimkan positive vibes nih ya. Kalau kita bilang dukanya boleh kata nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Waduh. Karena seperti saya bilang dari awal tadi ya, kita dapat support dari berbagai pihak. Makanya apapun itu akan tetap kita syukurin dan itu menjadi suatu keberkahan acuan buat kita, berkah buat kita, sehingga kita akan selalu terpacu untuk selalu berinovasi, selalu berkreasi gitu. Baik, ini yang saya highlight ya Bu, pemirsa ya Bu. Jadi gini, mungkin yang misalkan saya juga pernah menjalankan itu, ketika kita menjalankan dari hati yang tulus, itu pasti ada aja ya orang-orang yang baik yang bisa menemani kita gitu. Nah, Ibu awal kali membuat suatu UMKM onde-onde ini, niat pertama kali itu untuk apa Bu? Ya, yang jelas niat pertama kali untuk membantu perekonomian keluarga. Itu ya. Karena kan mungkin anak-anak semakin besar, semakin banyak biaya gitu lah. Makin banyak urusan ya. Makin banyak urusan, dan ya alhamdulillah sekarang udah 2 kuliah 1 SMA ya. Alhamdulillah. Ya makanya dengan seiring dengan gedenya anak gitu kan. Yang dulunya kita awalnya kita fokus terhadap anak ya, semakin gede kan anak semakin udah mandiri, dan kita juga kalau kita bilang banyak waktu gitu kan, dan mereka juga butuh banyak biaya, maka ya gitu. Awal-awal kenapa kita ingin berusaha lah gitu. Iya benar. Itu motivasi yang sangat luar biasa ya, karena kita juga yang tadi itu kan kita untuk gimana memberi bekal kepada anak gitu. Iya benar sekali itu ya. Jadi ini adalah bisa jadi kisah inspiratif untuk para pemirsa. Ibu, onde-onde ini mulai dari tahun 2000? Kita berawal tahun 2015. 2015. Kita bergabung ke dinas itu 2016. 2016, oke, berarti 2015 itu Ibu sedang mencari warung-warung berarti ya Bu ya? Iya benar, dari warung ke warung lah. Tadi kalau dibilang dukanya, tadi kalau saat ditolak tadi Mbak ya. Oh duka, oke, nah ini Mbak masuk akhirnya ya, akhirnya saya pancing nih ya, akhirnya ada. Dukanya berarti ditolak ketika Ibu menawarkan ke warung. Bisa dicontohin nggak Bu pas lagi nawarin nolaknya itu seperti apa? Ya alhamdulillah sih, karena kita menawarkan dengan baik-baik, cara penolakan mereka juga sih baik-baik juga ya. gitu. Biasa dia bilangnya seperti apa? Kan tergantung dari kita Mbak ya. Saat kita baik, insya Allah orang juga akan baik juga kan kita. Walaupun nolak tapi tetap dengan bahasa yang bahasanya bagus. Maaf Ibu, biasa gitu ya. Oke, bener sih ya. Mungkin di warung tersebut udah penuh titipan ya Bu ya. Positifnya gitu aja ya, biar gak nambah pikiran. Iya, positive thinking, bener, biar gak stres gitu ya Bu ya. Iya, bener-bener itu ada suatu perjuangan juga ya Bu ya, sampai titik sekarang ini. Ibu pernah nggak sih Bu dapat hujatan-hujatan atau omongan, entah itu dari mana aja dan kalangan mana aja, mengenai bisnis ini? Seperti yang saya bilang Mbak ya tadi, kalau hujatan itu karena saya tadi orangnya juga selalu positive thinking. Jadi saya tuh nggak pernah dengar hujatan, entah kalau di belakang kita nggak tahu ya. Iya sih ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau di depan, misalkan kita selalu bergaul dengan teman, ya alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan kata-kata yang menyakitkan hati. Gitu. Oh oke. Misalkan kan biasanya suka ada yang kayak, ih ini kok rasanya gini gitu. Ibu sering mendengarkan itu Bu? Kalau itu di awal-awal ya. Di awal-awal kan kita masih trial ya Mbak ya, masih yang kadang keras. Jadi untuk rasa belum stabil. Tapi kan itu bukan suatu hujatan Mbak ya, tapi suatu kritik yang membangun. Nah itu dari tadi membahas itu adalah kritik yang membangun gitu ya. Akhirnya sampai sekarang akhirnya udah bisa strong gitu ya. Iya, akhirnya dari kritikan-kritikan tadi kan akhir kita menemukan formula yang pas gitu saat ini yang bisa kita udah SOP lah ya. Jadi walaupun kita produksi tapi rasa tetap sama gitu kan. Jadi tadi berawal dari kritikan-kritikan yang membangun. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan dikritik jangan baper ya Bu ya. Nah itu dia. Kita harus ambil positifnya, buang negatifnya gitu ya. Bener sekali. Nah tapi kan Ibu tadi kalau misalkan membahas mengenai hujatan, Ibu sering gak sih Bu ngelihat di sosial media komentar-komentar atau enggak, misalkan anak Ibu yang mantau sosial media kayak, Bu ini Bu ada yang komen jelek nih gitu, ada nggak kira-kira Bu? Saya rasa enggak sih. Nggak ada. Kayaknya emang ada sekali. Cuman ya bagi saya ya tadi
udah ambil positifnya aja. Biasa aja ya Bu. Biasa aja lah. Anggap aja itu ya. Dan dari 1000 cuma 1. Iya bener nih, saya suka deh. Ibu tadi kan 2016 ya bergabung dengan UMKM Kabupaten Bekasi. Iya. Sulit gak sih Bu untuk gabungnya dengan UMKM Kabupaten Bekasi ini? Sangat mudah sekali. Mudah, gimana? Alhamdulillah juga dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bekasi itu sangat welcome dengan UKM ya. Iya benar. Karena saat ini juga UKM baru kalau kita bilang saat pandemi ini UKM juga baru digadang-gadang ya. Iya benar. Iya, jadi kalau mau kita bergabung ke dinas itu cukup misal kita punya produk. Udah, kita cukup punya produk, punya SKU minimal, kita daftar, insya Allah untuk kedepannya masalah packaging, masalah perizinan dan pemasaran itu akan dibimbing. Kita akan mendapatkan link-link baik melalui dari teman atau melalui dari dinas. Nah itu ya, jadi bertahap, jadi harus sabar ya Bu ya, kalau misalkan ingin merintis sebagai pengusaha gitu. Apalagi UMKM ini kan pastinya didukung oleh dinas-dinas yang terkait, dan ataupun kalau Ibu sendiri didukung juga sama masyarakat sekitarnya ini yang butuh dukungan. Dan terutama keluarga. Keluarga bener, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ibu, sejauh ini apa yang menjadi termotivasi sampai sekarang ini bisa membangun usaha? Yang memotivasi saya karena tadi ya semua keluarga minimal anak-anak saya dan suami saya mendukung, itu sangat. Dan yang kedua pasti duit lah. Iya, ini jangan muluk-muluk ya Bu ya, langsung aja sebutin Bu motivasinya apa, duit gitu kan. Itu udah nggak bisa dipungkirin lagi. Bener-bener. Nah untuk pemirsa di rumah nih, tetap kepoin dan follow Instagram @ondeonde ceplis onde ceplis alfajo. Jadi langsung digabungin nih @ondeonde ceplis alfajo. Nah itu nih, jadi buat para pemirsa yang ingin tahu apa saja mungkin kan selain untuk menjual pasti ada kegiatan-kegiatan seperti pameran ya, yang terakhir itu di Lombok bukan? Terakhir di Lombok itu. Nah jadi bisa mengikuti juga nih kegiatan-kegiatan Ibu Rahayu selama kegiatan di UMKM itu. Nah Ibu, tadi kita udah membahas ya. Aku pengen cobain onde-ondenya nih Bu ya. Silakan. Boleh ya. Hanya momen yang ditunggu. Momen yang ditunggu ya. Jadi kita cobain di tengah nih, ada tester disebutnya ya. Ada testernya di sini. Tapi ini udah gabungan dari rasa-rasa yang lain. Itu rasa original. Original, berarti ini original yang difavoritin oleh penggemarnya lah. Penggemarnya gitu, sama yang sering belinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasa onde-onde tetap masih ada. Jadi memang ciri khas onde-ondenya ya memang masih terikat gitu ya. Iya. Cuman bedanya memang tadi bener, ini rasa kriuk. Jadi lebih ke kayak kerupuk onde-onde mungkin ya Bu ya? Iya bisa lah. Jadi bisa menjadi cemilan Anda ketika lagi nonton drakor. Nggak mau berhenti nanti. Nggak berhenti, jadi kayak lagi nonton gitu kan. Terus, tiba-tiba habis aja gitu kan. Drakornya belum habis. Tenang aja, kalau habis bisa ada varian yang lain. Oke, siap. Ini mungkin kriuk-kriuknya kedengeran kali ya. Ada kriuk-kriuk gitu. Saya boleh bawa ambil satu Bu? Oh silahkan. Wih mantap. Nanti boleh lah ya. Jadi saya sekalian promosiin UMKM di Instagram saya. Oke siap. Mengenai onde-onde ceplis ini. Jadi sekalian kita sama saling support gitu ya ceritanya. Nah itu yang kita perlukan. Bener sekali nih, aduh. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan support saudara kita sendiri, kita sendiri. Teman-teman kita dan kerabat terdekat kita. Iya. Jadi saya sudah menyobakan ini dan emang ketagihan ya. Nanti kalau misalkan saya makan, saya nggak jadi nanya-nanya nih ya. Jadi kayak saya stop dulu bentar, nanti baru kita cobain lagi. Nah, Ibu, saat pandemi ini kan terbilang sulit ya untuk melakukan kegiatan. Terus juga dari semua bidang pun atau semua sektor itu mengalami penurunan. Iya, benar. Gimana cara Ibu untuk menjualkan di saat pandemi ini, Bu? Saat pandemi ini kan mungkin yang lebih ngetren saat online ya. Karena waktu itu juga orang nggak boleh keluar gitu ya. Di rumah aja ya, ngedekem gitu ya. Makanya mereka yang dulunya males beli online, kan mau nggak mau harus beli online. Iya gitu. benar. Untuk mensiasatnya gitu. Dan yang pasti kita juga harus berani keluar untuk ngirim ya. Oh iya, itu jadi dia. Kita mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat, kita
Bismillah lah ya. Oh, ke kurir, ngirim ke kurir keluarnya ya. Gitu. Benar-benar. Tadi Ibu bilangnya males jualan di online. Berarti Ibu tadinya targetnya nggak online berarti nih? Iya, awal-awalnya kita emang ya. lebih ke offline. Offline. Nah, berarti dengan adanya pandemi, akhirnya Ibu merajalela ke online ya? Oke. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Dan harus belajar juga. Benar, Karena tapi memang benar, mama Bu. juga banyak yang Iya, karena ibaratnya males lah dengan mengikuti teknologi, tapi Iya. dengan online mau nggak mau harus belajar juga. Bener, karena sekarang itu udah masa-masanya digital semua, Bu. Iya, Jadi benar. produk Ibu nih bisa dilihat dari daerah lain karena promosi di online itu. Iya, Gitu, makanya jadi kita memang harus mengikuti zaman ya. Ibu, Makanya walaupun mama nggak boleh gaptek. iya bener, jadi harus up to date ya. Jadi Iya. ibu-ibu juga Dia harus itu mau belajar ke anak. bener, jadi nanya ke anak ya. Untuk up to date. Bu, pas saat apa nih mengganti offline ke online itu ya, tadi saat penjualan di masa pandemi itu ada penurunan omset nggak, Bu? Yang pasti awal-awal penurunan ada Penurunan ya, ya? apalagi saat begitu dikatakan pandemi. Kita udah stres duluan. PPKM gitu ya. Iya, Wah. PPKM yang waktu itu kita masih awam bagaimana mengatasinya. Kita benar-benar emang nggak berani keluar gitu kan. Ya itu benar-benar kita waktu itu sempat berhenti ya. Oh, nggak berhenti. produksi. Nah, ini Tapi nih. nggak lama sih, kita waktu itu sempat berhenti selama sebulan kali ya. Jadi kita nggak ada promo, nggak ada pengiriman gitu. Kita benar-benar berhenti. Mungkin rasa takut kali ya. Takut, takut ketir, khawatir ya. ini iya, seperti karena apa nih? berita-berita yang begitu gencar Iya, gitu. Tapi benar. akhirnya kembali lagi, kalau kita begini terus gimana kita mau bangkit Iya, gitu. nggak ada, ya nggak berjalan gitu. Jadi Iya, kita harus akhirnya kita lawan. kita berusaha lagi sedikit-sedikit promo-promo. Alhamdulillah mulai lagi merangkak. Promo lagi. Berarti 1 bulan sempat off berarti ya. Iya. Untuk menyesuaikan kita harus seperti apa nih? Iya. Mungkin sama tim-tim marketing biasa disebutnya gitu ya. Ibu, omset setiap bulannya atau mungkin perhitungan Ibu mungkin setiap penjualan itu kira-kira berapa, Bu? Kalau omset sih ya naik turun Mbak ya. Naik turun ya? Cuman kalau kita ambil rata-rata sih sekitar ya mencapai 9 sampai 10 juta lah ya Nah, itu 9 sampai 10 juta per per bulan. bulan. Dan itu kalau misalkan Omset stabil, ya. kalau stabil berarti itu ya. Kalau stabil. Wah, keren tuh. Kalau misalkan lebih digencar lagi promosi, bisa lebih ya tentunya, Bu ya. Amin, amin. Amin. Oke, nah itulah untuk teman-teman dan pemirsa di rumah nih, tetap follow UMKM yang ada. Salah satunya adalah Onde-Onde Ceplis Alfajo ini. Jadi boleh nih di follow Instagramnya dan dikepoin juga. Ibu, tadi kita membahas lebih ke apa nih? Membahas onde-ondenya, terus apa arti Alfajo dan omset dan produk-produknya, Bu. Kira-kira tadi membahas yang paling berharga adalah keluarga, benar ya? Iya, benar. Apa sih, Bu, arti keluarga bagi Ibu? Kalau buat saya keluarga ya segala-galanya lah ya. Segalanya ya. Itu keluarga itu ibaratnya tempat ya kita mengadu, kita mengeluh, dan mereka yang ngasih support gitu, mereka yang selalu memberi semangat gitu. Ya pasti yang utama kan kita selalu berdoa pada Allah ya. Iya, benar. Tapi dengan tambahan support dari keluarga itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Iya, jadi kalau misalkan lagi lemah gitu kan, terus ada anak yang nyemangatin gitu kan, jadi langsung kayak Apalagi anak tadi kan saya bilang udah mau membantu, dan mereka juga udah merintis juga ya, Bu ya, juga, tadi ya, gitu. Masya Allah. Makanya itu juga merupakan sumber semangat buat kita gitu. Gitu. Nah, itulah ya pentingnya memang lingkupan yang positif. Jadi kita akan keikut jadi dampak yang positif itu tadi, dan itu adalah Maka keluarga. apapun yang terjadi, walaupun mau omset baru turun, kita harus selalu positif thinking. Iya, benar itu ya. Iya, karena bersyukur lah yang pasti ya. bersyukur, benar sekali, Bu. Kalau Dengan mama bersyukur saya- pasti akan terjadi positif thinking ya. Benar sekali. Kalau misalkan mama saya bilang tuh, Teh, jangan bawa kegiatan apapun tuh jadi stres gitu Iya, kan. benar. Tetap udah jalanin dengan hati yang tulus, dengan positif gitu, karena nanti akan mengiringinya lah dengan Iya, kebaikan. makanya seperti tadi kata Mbak tadi, yang hujatan itu bukan menjadi kita down, Gitu tapi ya. itu kan menjadi semangat untuk kita Semangat. memperbaiki. Dan bangkit lagi gitu ya, Nah, lebih itu. baik lagi. Bu, tadi kan kalau misalkan onde-onde ini itu tidak ada outlet. Kira-kira Ibu ada target gak, Bu, kalau misalkan penjualan onde-onde ini tuh diadakannya outlet di suatu daerah, atau misalkan nanti bisa buka cabang kayak gitu, kira-kira Ibu ada targetnya itu? Pemikiran udah ada Mbak ya. Nggak ada. Tapi
mungkin untuk dalam waktu dekat ini kita masih fokus di penambahan toko aja gitu. Tambahan toko. Penambahan toko tadi kan retail modern yang akan kita tambah atau reseller gitu yang kita tambah. Mungkin kedepannya itu pasti insya Allah sih kita pingin juga. Pengen ya, pastinya itu jadi termasuk harapan ibu ya. Iya. Oke, nah tadi itu mungkin hanya harapan kecil ya Bu ya. Kira-kira ada harapan lagi nggak Bu yang ingin dicapai saat ini aja? Mungkin target tahun ini tuh apa harapan ibu? Kalau untuk target tahun ini mungkin kita juga nggak terlalu muluk-muluk ya Mbak. Muluk-muluk. Yang penting ibaratnya kita omsetnya stabil, kita bisa menambah reseller, menambah toko, itu aja kayaknya untuk tahun ini sih insya Allah udah cukup lah. Iya benar. Tadi itu ya harapan ibu untuk tahun ini ya. Kalau misalkan harapan ibu untuk yang lebih besarnya lagi seperti apa Bu? Kalau harapan yang lebih besar sih kita berharap ya suatu saat mungkin entah di saya atau di generasi anak saya berharap Alfajo ini menjadi suatu perusahaan gitu. Nah itu nih yang kita highlight ya pemirsa ya. Jadi yang ingin ibu inginkan itu adalah nama Alfajo ini dikenal dan menjadi suatu perusahaan. Iya. Benar sekali. Ibu, ada nggak sih Bu pesan ibu untuk UMKM lain nih, buat mungkin pemirsa di rumah yang lagi merintis juga nih? Mungkin ibu bisa memberikan motivasi dan pesan ibu. Untuk UMKM, untuk saudara-saudara saya, untuk yang penting kita selalu semangat, selalu positive thinking, apapun yang terjadi selalu kita syukurin dan kita menjadikan suatu motivasi. Insya Allah hasil usaha tidak mengkhianati hasil ya. Iya, usaha tidak mengkhianati hasil, itulah dia ya. Nah, kalau misalkan pesan untuk para pejuang ya, kita sebutnya sesama pejuang UMKM. Pejuang receh. Iya, apa gimana Bu? Iya, pejuang recehan. Pejuang recehan, benar atau UKM sekali. ya, usaha kecil miliaran loh. Amin. Amin, ya Allah. Usaha kecil yang menjadi miliaran gitu ya. Dan itulah tadi yang saya kutip adalah usaha tidak mengkhianati hasil dan selalu positive thinking. Dan itu juga sebagai penutup perbincangan kita kali ini nih Bu ya. Mungkin aku sekalian menyicipi lagi nih, aduh. Sebenarnya tadi pengen nyicipin terus gitu ya. Tapi karena sembari ngomong ya, jadi rada sulit gitu ya. Dan ini Ibu mungkin mau juga coba Bu? Oh silahkan. Kata Kita ibunya, setiap goreng selalu coba. bener. Karena itu bukan satu quality control juga ya. Bener, Jadi kita sebelum kita lempar ke pasar kita cobain dulu. Benar sekali. Jadi kalau misalkan setiap produksi ditester juga ya, Iya. apakah ini rasanya sama atau Kan tidak. itu sebagai salah satu quality control kita. Gitu. Oke, dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan bisnis Anda. Saya Ismi Nadila, pamit undur diri dan tentunya ikuti terus Instagram kami @officialbadartv. Sampai jumpa di bisnis Anda lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.